Assalamualaikum Bu Yulia, Bu. Apa Waalaikumsalam. kabar, Bu? Apa kabar, Bu Yulia? Alhamdulillah sehat Bu, meskipun agak sedikit flu, batuk pilek ini Bu. Waduh, lagi sakit ya, Bu ya? Alhamdulillah. Bu Puri bagaimana kabarnya? Wah, kalau saya sih baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah. Maaf, barusan tuh kayaknya lagi jaringan nih, Bu, di sini. Agak ceket-ceketan nih. Iya, tidak apa Bu. Hmm, Bu Puri, ada saya, apa, Bu? Gimana, Bu? Gimana? saya memiliki sedikit problem nih Bu. Kenapa, Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar Bu? Ya boleh lah, Bu. Tentu saja boleh lah. Kebetulan nih, nggak ada apa-apa hari ini, lagi kosong. Apa, mau cerita apa kira-kira Bu Yulia? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Bu Puri, saya akan mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan Bu. Loh, kenapa Bu? Mungkin ada masalah yang bisa diceritakan. Memangnya ada masalah apa, Bu Yulia? Jadi gini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk Mhm. pelajaran bahasa Indonesia itu, dia tidak bersemangat Bu. Dan tugasnya pun Hmm, jarang, bahkan sering tidak mengerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. walah. Oh, tadi kan Bu Yulia tuh bilang tuh, salah satu siswanya katanya ada yang nggak semangat belajar sama jarang ngerjakan tugas. Iya Bu. Tapi apa Ibu sudah nelusuri nih penyebab masalahnya itu apa sebenarnya? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut malahan. Dan mengapa dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Saya juga bingung. Loh, kalau dari pengamatannya Bu Yulia, kok bisa anak itu tuh tiba-tiba nggak suka sama pelajaran bahasa Indonesia? Iya, Bu. Setelah saya amati nih, dan saya tanyakan ke anaknya itu, Mhm. dia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu katanya terlalu panjang. Jadi anak itu malas untuk membacanya. Itu sih, Bu, hasil pengamatan saya. Walah, gara-gara itu. Tapi ini sebenarnya kira-kira ya Bu ya, eh, harapannya dari Bu Yulia tuh ya kira-kira seperti apa sih kondisi yang ideal gitu, yang Ibu harapkan sama muridnya Ibu itu? Hmm, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia yang baik seperti murid-murid lainnya, Bu. Oh, alah, kalau gitu kira-kira apa ada yang biasanya yang bisa Ibu lakukan itu untuk meningkatkan motivasi belajarnya atau contohnya misalnya kira-kira apa yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Hmm, Jadi berdasarkan pengamatan saya itu, Bu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak Oh, bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang mm-mm. sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice Iya. breaking, dan memilih metode pembelajaran yang menarik agar siswa berminat belajar pembelajaran bahasa Indonesia. Wah, berarti memilih metode pembelajaran yang menarik biar minat siswanya bagus ya, Bu. Tapi kira-kira ya, Bu, metode pelajaran yang berhasil itu Ibu lakukan di kelas itu gimana, Bu? Apakah ada? Hmm, oh ada Bu, ada. Jadi Ada. metode yang pernah saya lakukan itu yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu saya dan siswa saya melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai.
yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan dengan teknik game, Bu. Hasilnya, seluruh siswa tersebut terlibat dalam pembelajaran dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Bu. Wah, itu menarik itu, luar biasa sekali berarti, Bu. Kalau kita rating itu menurut Ibu nih, dari angka 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode itu bisa membuat siswa itu jadi minat belajarnya ya teratasi lah. Kira-kira gimana? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya antara Berapa? 8 dan 9 gitu, Bu. Walah, berarti ya lumayan kan kalau kayak gitu, Bu. Iya. Terus kalau ini rencana apa yang mau Bu Yulia lakukan nanti dengan langkah-langkahnya itu? Apa aja yang mau dilakukan biasanya? Kira-kira apa, Bu? Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselangi dengan kegiatan ice breaking yang sudah saya ceritakan seperti tadi, Bu, seperti pesan Oh, iya, iya. berantai, dan saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara belajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi muridnya sendiri maupun dari segi saya sebagai pendidik, Bu. Walah, baik, baik, baik. Tapi kalau begitu, Bu, kira-kira siapa yang bisa bantu Bu Yulia dalam menyusun maupun melaksanakan rencana-rencana ini, Bu? Saya yang bisa membantu itu dalam menyusun adalah rekan sejawat, Bu, rekan sejawat saya, Oh, iya, kepala iya, iya. sekolah, dan tak lupa saya juga akan mengkomunikasikan dengan wali murid tentunya. Iya, ya, betul juga ya, Bu. Biasanya rekan sejawat, kepala sekolah, itu juga saling berkesinambungan, bisa kolaborasi ya, Bu. Tapi kalau waktunya, Bu, nanti kalau pelaksanaan ini kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin karena saya juga pencapaiannya kan membutuhkan waktu lama, Bu. Karena tidak ada yang instan kan, Bu? Iya ya, betul ya, Bu ya. Terus kapan kira-kira kalau gitu, Bu Yulia mau mulai melaksanakan rencana ini? Cepatnya, Bu, agar murid-murid saya mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan murid dan guru. Kemudian nih, Bu, komitmennya seperti apa yang akan Ibu lakukan supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate informasi-informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat lainnya, Bu, di sekolah saya maupun di luar sekolah saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik tentunya. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas yang menarik sehingga kehadiran saya itu sangat dinantikan oleh peserta didik saya gitu, Bu. Baik, Bu Yulia. Terus adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan seperti sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan, Bu, dari sekolah, baik dari Oh kepala iya. sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja, Bu, dalam menjalankannya. Wah, sudah cukup menarik ini, Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, gimana nih sekarang perasaannya Bu Yulia? Sudah bincang-bincang dari tadi. Alhamdulillah, Bu, rasanya lega, Bu, dan senang sekali pastinya. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan bersama Bu Puri tadi, baru ini. Iya. Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Atau masih ada nih kira-kira yang mau disampaikan keluh kesah lainnya? Saya rasa cukup dulu, Bu. Terima kasih banyak loh Bu Puri sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa menemukan solusi dan permasalahan saya sudah teratasi. Terima kasih banyak Bu Puri.
Sama-sama Bu Yulia. Semoga kita bisa saling berbagi seperti ini terus ya Bu ya. Amin. Ya, insya Allah, Bu. Ya, eh, Sekarang lanjut saja di quotes-nya. oke. Assalamualaikum, Bu Puri. Waalaikumsalam Bu Yulia. Apa kabar, Bu Puri? Saya lihat nih, Bu Puri dari tadi saya lihat Bu Puri lagi galau nih. Alhamdulillah baik Bu. Masa sih Bu? Wong saya nih diam-diam aja nih di kamera. Iya, kelihatan loh, Bu. Kelihatan dari raut wajahnya. Biasanya cantik, sekarang sedikit kusut, Bu. Bu Yulia nih kayak psikolog sampai bisa baca pikiran dari raut wajah. Ini kurang riasan Bu sedikit. Tapi sebenarnya ya Bu ya, saya nih sebenarnya ada sedikit rasa galau sih Bu. Ada waktu nggak nih Bu Yulia punya waktu buat berbincang-bincang sebentar aja? Ada dong. Apa sih yang tidak untuk Bu Puri? Pasti saya akan meluangkan waktu dan kebetulan saya lagi tidak sibuk nih, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu Puri? Iya gini Bu, memang saya lagi galau. Kalau kenapa, Bu Puri? Saya tuh bingung Bu, apakah itu saya harus tetap jadi wali kelas 12 atau enggak ini? Nah, kan kebetulan nih ya Bu, kok waktunya pas Bu Yulia datang di saat saya lagi bingung-bingungnya. Mungkin mungkin aja nih setelah saya cerita sama Bu Yulia, nanti saya bisa dapat gambaran ya apa yang perlu saya lakukan dengan rasa dilema ini. Memangnya kenapa, Bu Puri? Kok bingung? Ayo, sini-sini. Saya siap loh menjadi pendengar yang baik untuk Bu Puri. Gini Bu, tuh saya tuh ya merasa aktivitas saya tuh kayak banyak banget. Jadi sebenarnya tuh takut ada amanah kalau jadi wali kelas 12 lagi gitu Bu. Oh, gitu. Menurut Bu Puri itu kegiatan Ya. seperti apa sih yang dilakukan setiap hari? Kok sehingga Bu Puri itu merasa tidak amanah, merasa terbebani menjadi wali kelas 12? Jadi tuh sebenarnya saya harusnya bersyukur ya Bu ya. Kalau di sekolah itu boleh bawa anak, terus berikan waktu yang fleksibel juga ya Bu. Kalau di SMK itu kan ngajar itu per mapel tuh. Jadi untuk ngajar pelajaran proyek IPAS itu fleksibel waktunya. Terus tapi itu saya ngerasa nggak fokus itu Bu membersamai anak-anak kelas 12 saat ini kalau misalnya jadi wali kelas lagi. Ditambah kondisi saya itu kan lagi hamil tuh ya sekarang. Iya, Jadi Bu. tuh ngerasa nggak semakin maksimal. Iya Bu, bukan cuman itu sih Bu. Sekarang nih ya, saya tuh lagi kuliah kan Bu. Iya, Nah, iya, iya. kuliahnya tuh online. Terus jadi tuh ya, ya Allah, sampai harus bagi-bagi waktu Bu, kerja, keluarga, kuliah, dari dalam hati banget ini. Sebenarnya tuh ya, selain itu tuh saya ini ya, nah kan lagi ikut guru penggerak tuh. Jadi lebih banyak fokusnya tuh ke rutinitasnya saya sendiri daripada murid-murid. Tapi tuh Oh, saya merasa ingin membersamai mereka itu Bu, di akhir masa sekolahnya. oh, iya, iya. Tuh. Jadi Wah, panjang lebar. Papa Bu Puri. Banyak sekali ya Bu ternyata ya aktivitas Bu Puri itu. Bagaimana sih Hmm. caranya Bu Puri selama ini membagi waktu? Kok bisa hebat seperti itu? Aduh Bu, kalau dari kemarin tuh ya aslinya tuh sebenarnya sedikit kewalahan Bu, gitu. Ya, Memangnya guru penggerak itu sampai kapan Bu selesainya? nah ini sih kabarnya ya kalau guru penggerak kan kemarin sudah dikasih tahu jadwalnya. Ya. Selesainya tuh kira-kira Oktober Bu, Oh, gitu. kalau murid Iya, kelas 12 biasanya kegiatannya apa saja Bu?
kalau kelas 12 mereka kalau sudah di kelas 12 lebih banyak saya prakerin. Terus ketemunya sama guru pembimbing prakerin, Bu, daripada saya. Selain itu juga ya aktivitasnya ya persiapan untuk ujian sekolah itu lebih banyak itu daripada mata pelajaran. Iya, Ya banyak latihan-latihan sama guru mata pelajaran yang mau diujikan. Apalagi kan SMK farmasi. iya, Pastinya tuh lebih banyaknya tuh ketemu sama guru produktif, Bu. Begitu biasanya kelas 12. iya Bu Puri. Kalau begitu, guru penggerak Mhm. kurang berapa lama Bu? Selesainya masih lama ataukah Eh, hampir selesai? Itu sih kemarin itu sudah modul satu, kurang satu modul sebenarnya, Bu. Kurang modul tiga tok Iya. gitu waktunya. Kalau anak kelas 12 Bu, biasanya pakainya di mana Bu? Kalau kelas 12 ya di luar sekolah, Bu. Ya biasanya itu mereka kadang ke rumah sakit, terus kadang ke puskesmas. Ya kadang ada juga yang di apotek itu, Bu. Gitu Oh, biasanya. berarti mereka lebih banyak melakukan rutinitas di luar sekolah ya Bu daripada di sekolah itu sendiri. Iya, Bu. Kan nanti yang mantau biasanya guru pembimbing. Oh, iya. Yang mantau biasanya tuh guru pembimbing. Jadi guru-guru di sekolah tuh sudah dibagi untuk jadi guru pembimbingnya mereka. Iya. Tuh, Bu. Kalau terkait galau nih Bu Puri, kira-kira apakah ada cara-cara lain yang mungkin Bu Hmm. Puri bisa lakukan untuk aktivitas keseharian Bu Puri? Barusan nih dari percakapan sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, Bu, ya Hah? sebenarnya kok tak pikir-pikir saya mampu ya, Bu, ya bagi-bagi waktu. Hmm. Gara-gara percakapan ini mengingat guru penggerak sebentar lagi waktunya sudah habis. Terus sedangkan murid kelas 12 juga lebih fokus ya sama prakerin. Terus mereka kan juga jarang bertemu dengan saya ya, Bu, ya. Mereka dipantau sama guru pembimbing di tempat masing-masing. Nah, saya juga baru ingat nih, Bu. Ya, Ketika sedang guru penggerak itu apa namanya? Ketika sedang guru penggerak tuh ya, saya tuh di kampus lagi libur, Bu. Iya ya, Bu, ya. Sepertinya saya mulai ada pencerahan nih dalam membagi-bagi waktu kalau kayak gitu, Bu. nah kan Alhamdulillah kalau menemukan cara yang pas dalam membagi waktu Bu. Iya ya, Bu, ya. Kenapa nggak kepikiran? Coba dari awal itu sejauh ini sudah dari awal sudah kepikiran lah, nggak galau-galau gini. Hmm. Kira-kira nih Bu Puri, komitmen apa yang akan Ibu pegang agar tidak merasa galau lagi? Ayo, untuk memantapkan tetap menjadi wali kelas 12. Nah, ini nih harus nih mulai kepikiran nih. Harus nginget gimana caranya bisa membersamai mereka di akhir tahunnya. Nah, dan terutama ini nih gara-gara ini saya juga harus jeli nih sekarang. Harus lebih jeli melihat rutinitas saya ke depannya. Jadi saya bisa mengatur waktu lebih rinci lagi dan tidak merasa kewalahan. Hmm. Menurut Bu Puri nih, adakah dukungan yang Ibu harapkan agar semua ini berjalan dengan lancar, Bu? Tentu ada lah, Bu. Yang pasti yang terutama pihak dari keluarga lah, apalagi suami, sama juga pihak yang ada di sekolah, gitu. Iya, mungkin masih ada Bu perasaan yang mengganjal di hati Bu Puri. Ayo diceritakan saja, tidak apa-apa. Aduh, saya rasa udah ada sudah, Bu. Dari tadi tuh sudah bingung galau-galau. Sekarang sudah rasanya semakin plong dan terencana saat ini. Cuman ini dah, Ya, semoga saya selalu amanah dah membersamai kelas 12 nantinya. Itu Alhamdulillah. harapannya. Alhamdulillah Bu, ikut senang loh saya bisa membantu Bu Puri. Mendengarnya saya juga ikut senang. Semoga Bu Puri sehat selalu ya Bu Puri ya.
Iya, terima kasih banyak Bu Yulia. Bu Yulia juga gitu. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, amin. Ya, sama-sama Bu. Semoga kita bisa selalu saling berbagi cerita begini loh Bu. Nanti saya juga kalau ada mungkin ada yang mengganjal, saya bisa cerita juga ke Bu Puri loh Bu. Lah, iya Bu. Mau cerita ke siapa lagi? Ya, saya juga siap ini mendengarkan cerita-cerita dari Bu Yulia. Kapan-kapan ya kalau ada apa-apa jangan lupa apa cerita-cerita, jangan sungkan-sungkan. Oke, siap Bu Puri. Terima kasih Ya, banyak. ya, sama-sama. Makasih Bu. Iya. Recording stop bisa.